Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala berkat kemurahan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami hingga hari yang baru ini. Berkat-Mu, penyertaan-Mu sungguh-sungguh kami rasakan, dan layaklah kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa segala apa yang baik itu datangnya daripada-Mu untuk menuntun kami semakin mengenal dan merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa firman yang kita dengar hari ini menegaskan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Karena itu, kuasa pengampunan, kuasa keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus bagi kita telah menyatakan kita sebagai anak-anak Allah. Tentu, sebagai anak-anak Allah, kita harus melihat terus bahwa kita sebagai orang-orang yang telah menerima janji keselamatan itu, sebagai pewaris kerajaan Allah menurut kasih karunia Tuhan. Karena itu, ketika kita telah dinyatakan sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan Allah, bagaimana sikap kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, teruslah menyadari, teruslah mengingat bahwa dirimu, diriku, kita semua adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Itu yang penting, sangat-sangat mendasar bagi kita. Kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah, bukan karena kelayakan, oleh karena kita telah melakukan banyak kebaikan, kita orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, tetapi semata-mata adalah karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, ingat sebagai status orang yang merdeka, kita tidak lagi terikat kepada perhambaan dosa. Nah, ini yang sering kita jatuh. Dalam hal ini, kita manusia sering dibelenggu oleh kelemahan-kelemahan itu sendiri, sering terlalu mengedepankan kelemahan-kelemahan itu sendiri, sehingga kesadaran kita berkurang, atau mungkin juga ingatan kita seolah-olah hilang sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang dimerdekakan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita masih sering jatuh ke dalam dosa. Karena itu, tidak jarang kita semua manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini sering, bahkan berulang kali jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama bisa terjadi berulang-ulang. Hari ini dilakukan, besok bertobat, besoknya lagi dilakukan lagi, dan seterusnya berulang-ulang dalam kehidupan kita. Ada yang disebut dengan dosa favorit. Itu bisa terjadi. Kita bisa merenungkan itu. Apa yang sering berdosa yang berulang-ulang kita lakukan. Nah, hari ini firman ini menegaskan kepada kita semua sebagai orang yang percaya
bahwa kita hidup menurut hikmat Roh Kudus, menurut tuntunan Roh Kudus. Lalu apakah kita mendengarkan suara Roh Kudus itu, atau malah roh perbudakan itu menjadi lebih kuat daripada suara Roh Kudus itu? Sesungguhnya Roh Kudus jauh lebih kuat dari suara apapun. Persoalannya, apakah kita mau mendengar atau malah mengabaikannya dan mendengarkan suara-suara roh perbudakan itu? Karena itu lebih cocok, lebih nikmat, lebih afdol rasanya untuk dilakukan saat kita akan memutuskan memilih sesuatu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka hari ini firman ini mengajak kita semua, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Saudara, apa yang kita takuti di tengah-tengah dunia ini? Bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu kita takuti, tetapi justru kitalah yang menciptakan ketakutan-ketakutan baru, kekhawatiran-kekhawatiran baru dalam kehidupan kita. Kekuatan iblis itu, kekuatan si jahat itu sesungguhnya telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah dihadirkan pada diri kita, pada dirimu sebagai orang percaya, itu jauh lebih kuat melampaui dari kekuatan dunia ini, dari kekuatan si jahat. Karena itu tidak ada yang perlu ditakuti, apalagi ditakuti secara berlebihan. Akhirnya apa? Malah tunduk, malah berbalik kepada kekuatan kuasa dunia ini, oleh karena roh perbudakan yang menggoda iman kita, yang menggoda kehidupan kita sehingga menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Tuhan telah menganugerahkan roh itu sehingga kita menjadi anak-anaknya. Dan panggilan bagi Bapa itu, ya Aba, ya Bapa, dekat sekali. Tuhan itu tidak jauh, Dia ada dekat sekali dengan kita, ada di hatimu, ada di hatiku, ada di hati kita semua, ada di sekelilingmu, ada di dalam kehidupanmu itu sendiri. Karena itu panggilan ya Aba, ya Bapa memastikan bagi kita Tuhan itu tidak jauh. Kekuatan yang sungguh-sungguh yang datangnya dari Allah Bapa itu hadir dalam kehidupanmu, sehingga tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, tidak perlu menjadi orang-orang yang kehilangan arah, kehilangan iman oleh karena tantangan, oleh karena persoalan, oleh karena banyaknya dinamika di tengah-tengah kehidupan ini, apapun itu yang menjadi pergumulan kita. Tetapi hari ini mengingatkan kita, Allah kita, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu jauh melampaui dari apapun, jauh lebih besar dari apapun, jauh lebih berkuasa dari apapun, jauh lebih dahsyat daripada apapun, jauh lebih berhikmat daripada apapun. Karena itu serahkanlah hidupmu kepadanya. Sadarilah bahwa kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, adalah anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah yang dinyatakan di dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus itu. Percaya dirilah menjalani hari ini oleh karena anugerah pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa Surgawi, dan segala kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu saat ini yang telah berbicara di dalam hidup kami, mengingatkan kami semua bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa, sehingga kami telah dibebaskan
dari belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu ketakutan akan dunia ini, belenggu-belenggu kekhawatiran dan belenggu-belenggu kejahatan. Tetapi kami telah dibebaskan, dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ajar kami untuk terus menyadari sebagai anak-anak Allah yang telah Engkau sediakan bagi kami hubungan yang begitu dekat kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Tolong Tuhan pimpin kami, Roh Kudus-Mu mengajari kami agar kami terus menjadi orang-orang yang teguh beriman. Iman yang besar menjadi bagian dari hidup kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini di dalam penyertaan dan pemeliharaanmu Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.